Sejarah plastik dan perkembangannya dari masa ke masa. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan kualitas plastik. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat mentoleransi panas, keras, ketekanan, dan lain-lain. Digabungkan dengan kemampuan adaptasinya, komposisi yang umum dan beratnya ringan. Dipastikan plastik digunakan hampir di seluruh bidang industri di belahan dunia. Pellet atau biji plastik yang siap diproses lebih lanjut, injection molding, ekstruksi, dan lain-lain. Plastik dapat juga merujuk ke setiap barang yang memiliki karakter deformasi atau gagal karena shear stress. Lihat keplastikan, fisika, dan taktil. Plastik dapat dikategorisasikan dengan banyak cara, tetapi paling umum dengan melihat tulang belakang polimernya, vinylchloride, polietilin, akrilik, silikon, uratin, dan lain-lain. Plastik merupakan polimer rantai panjang atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Plastik umumnya terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang di tulang belakang. Beberapa minat komersil juga berdasarkan silikon. Tulang belakang adalah bagian dari rantai ini, jalur utama yang menghubungkan unit monomer menjadi kesatuan. Untuk mengeset properti plastik grup molekuler berlainan bergantung dari tulang belakang. Biasanya digantung sebagai bagian dari monomer sebelum menyambungkan monomer bersama untuk membentuk rantai polimer. Pengesetan ini oleh grup Pendan telah membuat plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan abad 21 dengan memperbaiki properti dari polimer tersebut. Pengembangan plastik berasal dari penggunaan material alami seperti permen karet, selak, sampai ke material alami yang dimodifikasi secara kimia seperti karet alami, nitrocellulose, dan akhirnya ke molekul buatan manusia seperti epoksi, polyvinyl chloride, dan polietilin. Sejarah plastik di muka bumi ini diawali oleh Alexander Parkes yang pertama kali memperkenalkan plastik pada sebuah ekspedisi internasional di London, Inggris pada tahun 1862. Plastik temuan Parkes disebut Parkesin ini dibuat dari bahan organik dari selulosa. Parkes mengatakan bahwa temuannya ini mempunyai karakteristik mirip karet, namun dengan harga yang lebih murah. Ia juga menemukan bahwa Parkesin ini bisa dibuat transparan dan mampu dibuat dalam berbagai bentuk. Sayangnya temuan ini tidak bisa dimasyarakatkan karena mahalnya bahan baku yang digunakan. Kemudian pada tahun 1907, bahan sintetis pertama buatan manusia ditemukan oleh seorang ahli kimia dari New York, Leo Bakelite. Dirinya mengembangkan resin cair yang diberi nama bakelite. Materi baru ini tidak terbakar, tidak meleleh, dan tidak mencair di dalam larutan asam cuka. Dengan demikian, sekali bahan ini terbentuk maka tidak akan bisa berubah. Bakelite ini bisa ditambahkan ke berbagai material lainnya seperti kayu lunak. Pada tahun 1933, Ralph Wiley, pekerja lab perusahaan kimia Dow, secara tidak sengaja menemukan plastik jenis lain, yaitu polyvinyl chloride atau populer dengan sebutan saran. Saran pertama kali digunakan di peralatan militer, namun belakangan diketahui bahwa bahan ini cocok digunakan sebagai pembungkus makanan. Saran dapat melekat di hampir setiap perabotan seperti mangkuk, piring, panci, dan bahkan di lapisan saran sendiri. Tidak heran jika saran digunakan untuk menyimpan makanan agar kesegaran makanan tersebut terjaga. Kemudian pada tahun yang sama, dua orang ahli kimia organik bernama H.W. Fevcat dan Echo Gibson yang bekerja di Imperial Chemical Industry Research Laboratory menemukan polietilin. Temuan mereka ini mempunyai dampak yang amat besar bagi dunia karena ringan dan tipis. Pada masa Perang Dunia II, bahan ini digunakan sebagai pelapis untuk kabel bawah air dan sebagai isolasi untuk radar. Pada tahun 1940, penggunaan polietilin sebagai bahan isolasi mampu mengurangi berat radar sebesar 600 pon atau sekitar 270 kg. Setelah perang berakhir, plastik inilah yang menjadi semakin populer dan saat ini digunakan untuk membuat botol minuman, jerigen, gelas banja, atau tas kresek dan kontainer untuk menyimpan makanan. Berawal dari pembungkus roti, penggunaan plastik secara massal dimulai pada tahun 1974 ketika perusahaan-perusahaan retail raksasa di Amerika Serikat seperti Sears,
Jordan Mas yang mulai menggunakan kantong plastik sebagai alternatif kantong kertas. Pada tahun 1977, kantong plastik mulai dipergunakan di toko-toko kelontong di Amerika Serikat dan Kanada. Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20, yang berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Saat ini penggunaan material plastik di negara-negara Eropa Barat mencapai 60 kg per orang per tahun. Di Amerika Serikat mencapai 80 kg per orang per tahun, sementara di India hanya 2 kg per orang per tahun. Namun sekarang semakin pesatnya penggunaan plastik menimbulkan berbagai macam masalah serius pada lingkungan. Susah terulangnya plastik menjadi mengurangi kesuburan tanah dan menyebabkan banjir. Di air, plastik mencemari sungai, danau, dan laut, mengganggu ekosistem dan kehidupan laut. Di udara, pembakaran plastik menghasilkan polusi, termasuk dioksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan faktanya sampah yang paling banyak di dunia adalah sampah plastik, terutama sampah plastik sekali pakai seperti botol air minum, kemasan makanan, dan kantong plastik. Dan negara besar seperti Cina menempati urutan pertama dengan produksi sampah paling besar, disusul oleh India, Indonesia, dan Amerika Serikat.